Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui rekaman kebaktian pujian doa saat ini yang akan kita laksanakan bersama pada hari Sabtu 25 April 2020. Sebelum kita masuk bersama ke dalam kebaktian ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Untuk memulaikan kebaktian kita pada saat ini, kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 364 ayat yang pertama, berserah kepada Yesus. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Berserah. Kita satu di dalam doa untuk membuka kebaktian kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah sapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga demi menyatakan penebusan bagi dosa seluruh dunia. Kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau memberkati kami, menghimpunkan kami di rumah kami masing-masing untuk bersama ada dalam persekutuan kebaktian pujian dan doa, memuliakan Tuhan, menyampaikan segala seruan kami atas apa yang kami alami bersama saudara-saudara seiman kami, sebangsa kami. Kami memohon kehadiran Tuhan, kami memohon penguasaan Tuhan atas kami, sehingga kami yang turut melayani Tuhan di dalam kebaktian saat ini, di dalam segala pujian dan doa kami, akan senantiasa mendapat tempat di mata Tuhan,
dan Allah yang malah memperkenankan kami, menyendengkan telinga untuk mendengarkan segala seruan kami saat ini. Kehadiran-Mu kami yakini, kami percaya, sebab Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menjadi pertolongan utama kami dalam menjalani hidup kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami utarakan doa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Kita kembali puji Tuhan di dalam penyembahan kita melalui kidung pujian Pulihkan Negeri Kami.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembacaan firman, kita persiapkan pembacaan kita yang akan kita bacakan secara bergantian sebentar dari kitab Mazmur 116. Mazmur 116 kita akan bacakan secara bergantian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Jika kita sudah menemukan Mazmur 116 ayat 1 sampai 19, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami mencerna seluruh firman yang akan kami bacakan saat ini. Dan layakkan hamba-Mu ini untuk boleh menjadi pengantara penyampaian firman Tuhan yang akan berbicara kepada umat Tuhan segenap Jemaat Maranatha Toabo, bahkan seluruh yang menyaksikan video ini. Kami berserah sebab kami percaya hikmat hanya datang daripada Tuhan, dan di dalam itu pula kami akan dituntun untuk boleh menyatakannya, menjadikan hidup kami sebagai orang-orang yang berbahagia. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku ini berkata dalam kebingunganku, manusia pembohong. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan ini saya ambil dari buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. GKSS termasuk salah satu lembaga yang terus menggunakan buku Almanak ini sebagai panduan untuk menyusun bahan-bahan renungan yang akan dipakai di jemaat-jemaat GKSS, dan saya memilih salah satu bacaan yang digunakan pada hari Sabtu, yaitu Mazmur 116 ayat 1 sampai 19 ini, yang sekiranya menjadi alat Tuhan menyampaikan suaranya kepada kita sekalian di tengah-tengah kondisi bangsa kita saat ini. Karena sudah 1 bulan lebih kita cukup ditekan dengan pandemi. Mulai dari respon yang biasa saja hingga takut dan khawatir sudah kita rasakan pasti. Tapi masih kuatkah kita bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi ini? Amin.
Saya mau mengajak kita terlebih dahulu untuk mengingat apa saja kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara-saudara sekalian. Doa apa saja yang beliau sudah kabulkan bagi saudara-saudara sekalian. Silahkan diingat-ingat terlebih dahulu. Saya akan beri waktu sejenak. Bisa di-sharingkan dengan keluarga yang ikut beribadah bersama. Nanti setelah itu baru saya akan lanjutkan. Nah, jemaat Tuhan, adakah yang sempat mengingat beberapa doa yang sudah dikabulkan, beberapa kebaikan Tuhan yang sudah terjadi? Atau mungkin agak susah diingat ya? Karena memang mengingat sesuatu yang positif itu susah-susah gampang. Lebih banyak susahnya. Tapi kalau ingat yang negatif itu gampang-gampang. Sepertinya memang natur kita sebagai manusia begitu adanya. Tapi beda dengan pemazmur Daud dalam hal ini. Ia masih cukup kuat dalam mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah ia terima, hingga akhirnya tercetuslah Mazmur 116 ini. Mazmur yang akhirnya dipakai oleh umat sebagai nyanyian syukur untuk mengiringi korban syukur yang dipersembahkan ketika membayar nazar. Penafsir memang tidak menjelaskan kasus-kasus apa saja yang berhasil dilewati oleh Daud sebagai penyusun Mazmur ini. Tapi yang pasti peristiwa duka atau beban hidup yang sempat dialami oleh Daud bisa dikatakan tergolong kasus yang berat, persoalan yang berat. Kita bisa melihat curhatan Daud secara singkat di ayat 3 tadi. Firman Tuhan, "Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan." Penafsir melihat ayat ini dari dua perspektif. Yang pertama, bisa saja Daud curhat tentang persoalan jasmani yang membuat ia merasa fisiknya sangat tersiksa. Atau penafsir juga bisa melihat bahwa yang Daud alami adalah persoalan rohani yang membuat psikisnya tertekan. Tapi yang pasti, saudara-saudara, beban itu membuat ia serasa akan mati atau ia merasa ingin mati karena terlalu berat hidup dengan persoalan itu. Namun karena tercetusnya Mazmur 116 ini di dalam kanonisasi Alkitab kita tahu bersama bahwa beban yang berat yang Daud alami itu telah terselesaikan karena pertolongan Tuhan. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan perikop ini, ada sekitar 80%-an perikop ini hanya berisi tentang syukur, syukur, dan syukur. Mulai dari kesadaran bahwa Tuhan pasti menolong, yang akhirnya membawa ia bersyukur, dilanjutkan dengan komitmennya untuk mengasihi Tuhan, bahkan ia bernasar, syukur lagi. Hingga pada akhirnya pemazmur Daud tiba di titik percaya 100% untuk menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan sebagai dampak dari syukurnya itu sendiri. Itulah mengapa di awal renungan tadi saya mengajak kita dulu untuk mengingat kebaikan apa saja yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Doa-doa apa saja yang sudah Tuhan kabulkan kepada kita atau dijawab sesuai dengan kehendaknya. Kalau memang kita mau jujur, jelas terlalu banyak kebaikannya, saudara-saudara. Hingga mungkin itu yang membuat kita agak sulit mengingat semuanya karena terlalu banyak. Dengan tetap mengingat kebaikan Tuhan, kita bisa tersadarkan bahwa Tuhan pasti menolong. Kita tersadarkan bahwa Tuhan pasti menolong. Daud menekankan hakikat Allah yang rendah hati di ayat 1-2. Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ini perlu kita tahu, saudara-saudara, tidak semua ilah yang disembah manusia adalah ilah yang mau mendengarkan umatnya. Tapi Allah kita adalah Allah yang merendah, yang sedia mendengar seruan umatnya. Bahkan saking merendahnya Allah ini, ia pun rela berinkarnasi di dalam sosok kita, manusia, bukan untuk hanya sekedar datang berkunjung, visitasi atau apapun itu, tapi memang dalam tujuan, dalam misi penebusan. Lewat kematiannya di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit kembali pada hari ketiga sebagai bukti bahwa
misi penyelamatan itu telah berhasil Ia laksanakan. Karena jelas kita sebagai manusia tidak bisa luput dari dosa, tidak bisa mendapatkan keselamatan itu dengan kemampuan kita sendiri. Jadi pesan melalui Mazmur ini yang pertama-tama, jangan sia-siakan kesediaan Allah yang mau mendengar ini. Jangan sia-siakan kesempatan ketika Allah kita mau mendengarkan kita. Manfaatkanlah dengan maksimal untuk menyampaikan seruan personal kita, menyampaikan seruan syafaat kita bagi bangsa kita saat ini. Agar kelak Allah yang mau menyendengkan telinga akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya demi menolong kita umatnya yang sedang dalam kesesakan. Jika kita sudah mencapai titik sadar akan pertolongan Allah, kehidupan doa bukan lagi menjadi sekedar rutinitas atau formalitas. Doa menjadi kebutuhan hidup. Sudah banyak bisa kita dengar quotes-quotes bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Nah, sebagaimana Daud berkomitmen untuk seumur hidupku aku akan berseru kepadanya, ayat 2. Seumur hidupku di sini bisa lebih kepada arti sehari-hariku. Daud tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Berdoa khusus menyapa Tuhan dalam keagungannya dan menyampaikan segala permohonannya. Dengan pola hidup seperti pemazmur ini, kita sudah membangun komitmen yang sama dengan Daud, yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Bahkan ketika saudara tergerak untuk bernazar, bernazarlah. Tapi yang perlu saya beritahu di sini, nazar tidak selalu harus dengan materi. Saudara bisa bernazar misalnya selesai pandemi ini nanti, saudara akan mengajak jemaat untuk melakukan ibadah syukur bersama, atau mungkin saudara bisa bernazar untuk melakukan gerakan doa syukur setiap harinya tanpa putus secara personal. Banyak kiat untuk bernazar yang bisa kita lakukan demi meneguhkan iman kita di tengah-tengah kondisi bangsa kita saat ini, di tengah-tengah darurat COVID-19. Bisa nazar yang tidak terlihat yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, bisa nazar yang disaksikan oleh jemaat Tuhan, seperti bagaimana nazar Daud yang ia bayarkan di depan seluruh umatnya, ayat 14 dan ayat 18. Silahkan didoakan dan dipertimbangkan. Dan akhirnya jika kita sudah bisa menjejaki dua tahapan ini, menyadari bahwa Tuhan pasti menolong dan kemudian berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan tiba di dalam titik kebergantungan kepada Tuhan 100%. Sebagaimana kebergantungan pemazmur kepada Tuhan juga 100%. Tentu Roh Kudus yang akan mengawal kita dalam hikmat, baik melalui doa, melalui firman yang kita bisa renungkan setiap hari, atau lewat siapapun yang berbicara kepada kita. Bergantung pada Tuhan hanya akan mendatangkan ketenteraman dan ketenangan ketika hidup kita sedang ditimpa masalah. Palsu itu kebergantungannya kalau gara-gara COVID saja lantas kita jadi galau, jadi stres, bahkan panic buying karena takut harga pada melonjak di pasar, atau bahkan kehilangan empati sampai tidak mau lagi tergerak bantu tetangganya. Apalagi yang lebih parah yang sampai tolak jenazah pasien COVID. Betulkah itu kebergantungan kepada Tuhan? Saya hanya bisa katakan kebergantungan model begini hanya teori saja. Realitanya, kebergantungan kepada Tuhan akan membuat kita hidup dalam ketaatan yang tidak dibuat-buat. Kasih di dalam hati kita akan semakin besar. Dan senantiasa kita akan dituntun untuk bijaksana dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan kita lewati bersama di masa yang akan mendatang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kriteria garis besar ini belum kita miliki, mari mengevaluasi diri. Mari berenung, mari berteduh sejenak, berefleksi bersama Tuhan. Semoga Tuhan yang mencerahkan kita dan kemudian memampukan kita untuk bersyukur dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, apapun kondisinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika banyak saudara-saudara kami harus terbaring lemah,
kami masih Tuhan kenankan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bahkan perenungan yang telah kami lalui kiranya membawakan pencerahan baru untuk hidup kami, semakin menggiatkan akan persekutuan doa di rumah-rumah tangga kami masing-masing sebagai wujud kebergantungan kami kepada Tuhan yang memiliki hidup kami. Rayakan kami, mampukan kami menjadi terang kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami, agar senantiasa Tuhan yang dimuliakan melalui wujud nyata firman yang boleh terberitakan lewat kami masing-masing. Kami bermohon kepada Bapa di sorga melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada saat ini. Dan sembari kita memberikan persembahan syukur, kita muliakan Tuhan dengan kidung pujian Rumah Doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama masuk ke dalam doa syafaat sekaligus mendoakan persembahan kita. Saat ini kita akan berdoa syafaat secara bersama-sama, namun
masing-masing dari kita turut menyampaikan seruan doa kita, tempat kita masing-masing. Di konsep yang kita rancangkan pada saat ini, saya akan membacakan pokok doa pertama, dan kemudian kita semua secara personal akan mendoakan pokok doa yang saya bacakan itu. Saya beri waktu sekitar 1 menit, dan setelah itu lanjut ke pokok doa seterusnya dan seterusnya hingga tiba di pokok doa persembahan. Saya yang akan mendoakan pokok doa persembahan ini, dan kemudian kita akhiri dengan doa yang Yesus ajarkan. Untuk itu kita persiapkan hati, kita teduhkan diri kita, iman kita di bawah kaki Kristus, dan kita satu di dalam doa. Pokok doa pertama mendoakan gereja Tuhan dalam pelayanan di tengah pandemi, berdoa untuk tindakan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan dalam membantu penanganan COVID-19, baik melalui bantuan para medis, bantuan sembako dan alat-alat perlindungan diri untuk medis, bantuan sosialisasi digital, dan juga bantuan-bantuan lainnya. Kita doakan. Pokok doa kedua, kita mendoakan pasien positif COVID yang terus bertambah. Sekiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Berdoa bagi pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, dan juga orang tanpa gejala, agar mereka lebih berhikmat dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan tergerak, disadarkan untuk mengisolasi diri agar tidak terjadi lagi penambah. Kita doakan. Pokok doa ketiga, kita mendoakan pembatasan sosial berskala besar yang telah dan akan terus diberlakukan di berbagai daerah zona merah. Kita mendoakan masyarakat di dalamnya agar tidak panik, tetap solid, dan saling membantu agar ketertiban tetap terjaga. Kita mendoakan pemerintah agar tetap menjamin distribusi logistik dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang mengalami PSBB. Kita doakan. Pokok doa keempat, kita mendoakan para dokter, perawat, petugas laboratorium, relawan, TNI, Polri, aparatur negara, dan semua profesi yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Sekiranya mereka, Tuhan kenankan terhindar dari virus, terhindar dari kecelakaan kerja, dan dihalau dari pihak-pihak yang mencoba mencuri kesempatan di tengah kondisi bangsa saat ini ketika mereka bertugas. Kita doakan.
Pokok doa kelima, kita mendoakan warga masyarakat saudara-saudara kita yang sudah dan masih berencana untuk mudik walaupun pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik. Dan kita juga mendoakan rencana aliansi para buruh yang akan menggelar aksi menjelang Hari Buruh nanti atau May Day pada 1 Mei nanti, agar kiranya melalui hikmat Tuhan niat mereka diurungkan demi mendukung upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19. Kita doakan. Pokok doa ke-6, kita mendoakan setiap orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, baik yang dipecat maupun yang di PHK, serta orang-orang yang mengalami himpitan ekonomi akibat pandemi ini. Kita mendoakan distribusi bantuan sosial dari pemerintah ataupun pihak swasta sekiranya dapat dilindungi Tuhan agar segera terrealisasi dan semuanya tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita doakan. Ya Bapa, kami bersyukur segala syafaat kami saat ini boleh kami utarakan dengan tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kondisi bangsa kami saat ini, kami masih dikenankan, digerakkan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan. Layakkan kami yang memberi, layakkan apa yang kami kembalikan ke hadirat-Mu, agar semuanya itu senantiasa dikelola dengan layak pula di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan kami mengelolanya demi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, berikan kami hikmat-Mu untuk dapat memanfaatkannya dengan penuh kebijaksanaan di tengah-tengah kondisi kami saat ini, sehingga hidup kami senantiasa dipeliharakan Tuhan melalui cara-cara Tuhan yang ajaib. Ini kami yang datang membawakan segala seruan syafaat kami. Kami utarakan ini semua kepada Bapa di sorga melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri bersama kebaktian pujian doa kita saat ini. Kita muliakan Tuhan melalui kidung pujian doa kami.
bangsa ini kami berdiri. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, lakukanlah seperti yang telah Tuhan firmankan kepada kita sekalian, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang, diberkatilah buah kandungan dan keturunanmu, diberkatilah hasil bumi dan hasil ternakmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang Tuhan berikan kepadamu, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Demikian kebaktian pujian doa kita ya pada saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjalani hari-hari selanjutnya di dalam tuntunan dan hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.